kita siapkan fungisida yang sistemik, merek bebas sebenarnya. Insektisidanya juga jangan dilupakan. Kita di sini pakai yang apa ya? Yang nggak terinfeksi. Yang sudah ada hitam-hitamnya tadi sudah hilang. Di sini usianya sudah 5 tahun. Ini berbuah di 2 tahun 3 kilo. Itu gede banget nih. Sudah masuk Keliling. Itu gede banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita mau melakukan bukan lagi pencegahan ya. Beberapa sudah melakukan penanganan dari beberapa pohon yang sudah terinfeksi kanker batang dan juga penggerek. Jadi 2 pekan yang lalu sempat kita lakukan observasi dan beberapa pohon terkena kanker batang dan juga penggerek. Ada apa saja Mas Iram, campurannya Mas Iram, rencananya Mas Iram? Yang pertama kita pakai apa itu? Ada cat tembok. Cat tembok. Ini berarti untuk preventif nanti ya? Ya, merek bebas. Untuk pencegahan. Merek bebas untuk cat tembok. Cat tembok. Terus kita pakai insektisida decis. Ya. Terus pelan-pelan bisa decis ini teman-teman. Fokuskan. Nah, ini decis. Nah, terus kita ada lagi fungisida skor. Kita pakai skor. Nah, ini yang sistemik. Jadi langsung terserap itu nanti. Terus kita ada timba sama itu furadan. Karena ada beberapa yang kena rayap. Nih, fokuskan. Nah, kita ada furadan, terus kita juga punya ini kuas. Kuasnya ada beberapa macam ya, ada yang gede ini, yang gede, sama ada yang kecil. Nah, ada yang kecil. Fungsinya kuas nanti untuk mengkuas bagian batangnya nanti. Tuh, kurang lebihnya. Nah, kita di sini ada edukasi juga kepada beberapa pekerja kebun, di mana nantinya biar terjadi getuk tular ilmu. Di sini ada Pak Asmat ini, ini yang paling ganteng ini, Masya Allah. Sama Pak Saiful. Nih, jadi nanti kita edukasi gimana caranya, walaupun tidak ada kita, teman-teman pekerja di sini bisa mengaplikasikan secara mandiri. Karena sebelumnya 2 pekan yang lalu sudah kita arahkan untuk melakukan penyemprotan rutin dan juga penyemprotan rutin menggunakan gandasil daun, insektisida, fungisida. Terus yang selang berikutnya itu kita pakai magnesium sulfat. Untuk apa? Karena beberapa pohon terindikasi zat klorofilnya atau zat hijau daunnya itu menguning. Jadi kita hantam dengan magnesium sulfat secara rutin. Harapannya si daun itu bisa hijau pekat. Juga sistem pengairan. Sebelumnya ketika kita observasi sistem pengairannya itu nyiramnya pipa sudah ada, tapi penyiramannya 8 hari sekali. Jadi kita revisi, kita rubah karena ini puncak kemarau, peaknya kemarau. Jadi kita penyiramannya jadikan 2 hari sekali, begitu. Oke, kita langsung ke lahan saja, yuk. Mana ya? Langsung ya? Langsung nggak apa-apa. Yes. Gua kan ono banyu toh. Moncrot, Mas. Apa nih, Bu? Kurang seken niku. Embune sedap. Cete tutup sik mare. Yo, sing gowo. Kel mulai sing ibu, Pak. Oke, kita berangkat lahan, kita cari pohon dulu yang sakit. Kuas. Nah, ukuran lahan sendiri kurang berapa ya? 5 hektaran ya, dengan populasi 548 pohon. Namun dari pohon-pohon tersebut ketika kita observasi ternyata yang harus replanting, yang pohonnya sakit itu 60% lebih. 293 dari 548 pohon yang ditanam di sini. Nah, itu guys, jadi bisa diamati ini sistem pengairannya
pipanisasinya kayak gini. Kalau menurut hemat kami sangat-sangat kurang bagus ya pipanisasinya, karena pemborosan pipa harusnya bisa lebih hemat lagi dengan menggunakan pipanisasi yang lebih kecil begitu. Ambil jalan-jalan. Terus beberapa pohon juga kita lakukan top working kemarin. Nah, itu nampak di sana. Jadi beberapa pohon masih dalam kondisi masih bisa survive. Nah, akhirnya kita lakukan perawatan, dan juga pada batang atas karena percabangannya tidak ada, kita lakukan top working. Itu kayak pohon nomor 64 nih. Nanti Gitu sih. ke sana dulu. Sing ngake sing rusak. Kita sudah berada di tengah kebun, teman-teman. Nah, ini ada salah satu contoh pohon. Ya, sini. Salah satu pohon yang alhamdulillah sudah menunjukkan tanda-tanda positif ya. Nih, bisa dilihat. Nah, ini sudah mulai terubus ya. Nah, sudah bagus kan? Nih. Sudah mulai terubus ya. Alhamdulillah. Jadi treatment kita Ini sudah mulai menunjukkan hasil. Nah itu juga. Nah, ini Mas Aris, terus mulai terubus Mas. Mulai nyemi iki. Ini. Bisa. Nah ini. Bisa. Ini sudah mulai nyemi nih. Cara campur dulu. Mulai nyemi. Ya. Artinya dia sudah mulai pulih. Ya, mulai nyemi. Itu juga mulai nyemi. Ini kan kemarin di treatment. Pak Saiful, ini kemarin disemprot juga ya semua ya? Semua. Oh ya, ini. Sues terubus ini. Alhamdulillah sudah mulai terubus. Nah, ini juga. Mulai sampean ngatur iko wis. Nggih. Sampai wingi, sampai kemis wingi. Nah, ini. Ini mulai terubus ini. Mata tunasnya ini. Nah. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah mulai terubus. Mulai pulih ini. Nih daun baru semua ini. Calon daun baru. Nah, ini kok diketok aja. Nah, ini. Jadi memang awalnya kita datang dalam kondisi pohon memang kurang sehat ya, sakit teman-teman. Kita datang kemuliaan. Ini sudah mulai terubus. Nah, tanda-tanda terubus lainnya muncul di bagian batang-batang ya. Nah, walaupun nantinya kita potek, harus kita potek karena di batang. Jadi proses pemulihan ini sudah kita lakukan kurang lebih usia 2 pekan. 3 pekan. Pekan pertama itu kita fokus pada penyiraman karena kita hanya sebatas observasi pengairan. Terus pekan kedua itu kita datang lagi. Kita melihat kondisi, melakukan observasi secara keseluruhan, menyeluruh ya, overall. Ketika didapati beberapa pohon yang mana harus ditreatment apa, barulah kita lakukan catatan kepada pekerja setempat, sehingga 2 pekan lalu kita tinggalkan pesanan itu dan sudah diaplikasikan. Alhamdulillah setelah 2 pekan ini sudah mulai sehat. Nah, itu terubus-terubus semua itu. Ini. Kita kesini yuk. Nah, ini terubus ini. Nih. Nah, ini. Cek kuntan kok belum penak. Kan lah soran tadaan. Nah, ini. Benek sudah terubus ini. Bondowoso Sudah terubus. Artinya dia mulai pulih ya. Mulai pulih. Nah, penyiramannya seperti ini teman-teman. Kalau menurut hemat kami memang cara penyiraman kurang teknisnya kurang tepat ya. Tapi kita datang dengan kondisi seperti ini jadi ya tidak masalah ini airnya. Jadi pipa besarnya dilubangi teman, dibor. Nah, kayak gini nanti beberapa setengah jam sampai 1 jam, sampai kadang 2 jam. Karena ini puncak kemarau, kita fullkan airnya.
begitu. Full sampai dia kenyang. Nanti ketika kenyang dimatikan. Nah, kalau itu bekas kemarin kita potong-potong. Kemarin potong-potong. Ini full daun muda ini. Kelihatan sekali ini, full daun muda. Yuk, kita lihat lagi di sini. Full daun muda. Full daun muda. Ini daun muda sekali ini. Nih. Alhamdulillah. Ini semua ini. Terubus daun muda ini. Sip. Alhamdulillah. Target kita beberapa pohon yang memang sudah udah gede kayak gini. Harapannya musim depan kita targetkan kita buahkan insya Allah. Beberapa pohon yang sehat ya teman-teman. Karena banyak pohon di sini yang kondisinya memang mengenaskan. Jadi kita nggak semuanya nanti dibuahkan, ya hanya beberapa saja. Tahun depan kita ikhtiar pembuahan. Itu teman-teman. Oke. Lanjut ke membuat adonan ya. Jadi kita mau buat adonan yang akan dijelaskan sama rekan kami, Mas Irham. Nah, monggo Mas Irham, jelaskan Mas Irham. Ya. Kemarin kan kita sudah kerok itu batang-batangnya yang terkena kanker batang, yang terkena kanker. Terus penanganan berikutnya kita siapkan cat tembok merek bebas ya. Cat tembok merek bebas. Kalau saya pilih warna putih. Kalau teman-teman yang lain biasanya ada yang pakai warna hijau, coklat. Juga kita siapkan fungisida yang sistemik, merek bebas sebenarnya. Tapi kita di sini pakai skor. Insektisidanya juga jangan dilupakan. Kita di sini pakai Desis. Sebenarnya merek bebas semua. Tinggal pilih sendiri mana yang paling mudah dicari di toko-toko pertanian terdekat. Cat tembok nggak perlu yang mahal, yang paling murah juga nggak apa-apa. Dan juga kenapa kok memilih warna putih? Menurut kami ketika warna putih diaplikasikan, nanti ketika si pohon itu masih menandakan sakit, biasanya yang paling kontras nampak itu cat warna putih. Betul. Jadi warna putih itu terang. Warna putih itu netral. Nah, nanti kalau efek insektisidanya, fungisidanya sudah agak begitu bekerja, terus ada yang menyerang lagi kan, serangga-serangga itu kelihatan duluan lah. Jadi bisa cepat dilakukan pencegahan. Seperti itu teman-teman. Untuk takarannya sendiri nggak ada takaran pasti sebenarnya ini. Cuma dikira-kira untuk catnya ya. Mau kental oke, tapi jangan terlalu kental. Hemat. Hemat aja. Yang penting dicatkan itu nanti bisa kelihatan. Yang terpenting itu fungisida sama insektisidanya. Fungisida kita pakai ini teman-teman. Nah, fungisidanya kita pakai ini. Fokus kan? Ya, kita pakai skor. Fungisidanya sistemik. Terus insektisidanya kita pakai ini. Desis. Ini bukan endorse ya. Bukan endorse. Bukan. Untuk merek-merek lain silahkan. Silahkan, bebas merek. Bebas untuk mereknya. Nah. Satu tutup. Nggak usah banyak-banyak, umpamanya kita pakai 1 tutup setengah. Jadi ini kita preventif, ada yang untuk preventif pencegahan dan juga ada yang untuk penanganan. Karena di beberapa pohon memang ada yang sudah terserang, ada juga yang untuk pencegahan. Udah, satu tutup saja cukup karena tutupnya lebih gede si Desis. Terus diaduk teman-teman. Ini timba 10 liter ya. Kita isi setengah saja. Nah, dah.
Lalu diaduk. Nah, diaduk. Kadang ada yang bilang, kenapa kok pohon durian dicat-cat kayak mau ngecat tembok rumah kan? Ya biar sudah, nggak apa-apa. Jadi sebetulnya ada beberapa pendapat ya teman-teman. Ada yang pro sama kontra. Nah, pro kontra. Nah, pro kontra. Jadi teman-teman bisa bisa mencontoh atau tidak bebas. Mungkin bagi petani atau pekebun durian yang sudah profesional, cara kita ini termasuk aneh ya. Pohon durian kok dicat kayak tembok aja kan gitu. Padahal nggak gitu. Nggak semua orang itu telaten. Kalau mereka kan emang udah fokusnya di durian, jadi bisa rutin lah mereka itu. Untuk nyemprot gitu bisa. Cuma untuk petani-petani yang pemula kayak gini bisa lah kita ajarkan duluan ya. Soalnya masih namanya pemula kan, kadang lupa waktu nyemprotnya kapan. Kalau kita pakai ini kan enak. Ya, kalau kita udah coba kelihatan nutur, pohon bisa ini Mas dikasih lagi gitu. Kuasnya Pak. Kita coba ke salah satu pohon dulu. Udah, kita bawa. Ayo. Di pohon ini saya hati. Sini. Nah, ini salah satu pohon Mas Ir yang sudah kita treatment selama 2 pekan ini. Dan alhamdulillah sudah menunjukkan progres yang luar biasa. Nah, bisa dilihat dari daunnya. Nah, ini daunnya. Sudah sangat sehat. Nah, ini. Ada satu pohon yang sudah kita coak. Ini gimana Mas Ir? Ini kan sudah kita coak. Apakah kita perbarui lagi coakannya? Sudah. Kita sudah tidak perlu memperbarui coakan lagi ya, karena kemarin sudah kering. Kemarin sudah sampai ke area yang yang nggak terinfeksi. Sudah bagus, ya? Sekarang sudah kering, jadi lebih enak. Oke, bisa diaplikasikan. Bisa diaplikasikan. Nah, ini Pak Asmat juga bisa coba contoh. Jadi kalau bisa merata di area yang habis dilukai. Nah, yang patut diperiksa teman-teman, ketika pohon sudah terinfeksi, usahakan kita coak dulu ya, sampai ketemu area yang sudah tidak ada hitam-hitamnya. Nah, ketika area yang sudah ada hitam-hitamnya tadi sudah hilang, bisa kita aplikasikan. Tuh teman-teman. Ini tidak cuma untuk area yang sudah kita kelupas ini ya. Setidaknya yang kita cari itu keseluruhan batang lah. Keseluruhan batang. Untuk pencegahan juga. Memang ini beberapa pohon ini kita lakukan pruning ekstrim kemarin. Dan ini kurang. Karena kita tidak ada tangga, belum ada tangga. Bagian atas jadi harusnya di pruning, masih belum terpruning. Tuh. Oke. Kira-kira seberapa Mas Irham? Pengecatannya itu dari muka tanah sampai seberapa perkiraan? Ya, setinggi kita? Setinggi kita lah. Setinggi kita lah. Sampai ke sini juga bisa, tipis-tipis. Penting area-area yang sekiranya rawan ya. Area-area yang sekiranya rawan. Terutama bagian bawah, yang paling penting. Ya. Biasanya bagian bawah, pas bagian selangkangannya ya. Selangkangannya itu yang paling penting. Wih, mulai terubus wih. Cakep nih nanti. Kalau sudah dicat, glowing, glowing. Seperti yang sudah biasa saya lakukan di area timur kan. Untuk pembaruan catnya Mas, artinya ketika sudah kita aplikasikan kayak gini, diperbarui lagi berapa lama? Setidaknya 3 bulan lah. 3 bulan lagi itu harusnya memperbarui. Atau kondisional ya? Kondisional artinya saja. Melihat masing-masing pohon ya? Masing-masing pohon, kondisional kalau itu.
Artinya nggak ada yang pakem sebetulnya. Tuh. Kalau sudah luntur, perbarui lagi. Atau kalau mampu pakai sistem semprot juga nggak apa-apa itu. Kalau Sebetulnya masih cat. bukan ini tidak baku teman-teman. Bisa menggunakan cat, bisa rutin dilakukan penyemprotan pada batang, bisa. Cuma bagi pekebun pemula, biasanya cara ini yang lebih efektif. Soalnya kadang lupa kan mereka itu mau nyemprot, kadang malas juga. Ya. Kalau Jadi terlalu terjadwal. kalau kita rencanakan beberapa pohon yang ada di kebun ini, nantinya kita tahun depan, jadi tahun ini kita coba pulihkan dulu ya. Kita ikhtiar untuk pemulihan, harapannya di tahun depan sudah mulai ada beberapa pohon yang bisa ditreatment pembuahan. Fokusnya tahun ini kita recovery atau pemulihan. Nah, begitu.